Sugeng Enjing Sobat Blusukan, selamat datang di channel Blusukan di Jogja. Kali ini kita akan blusukan ke tempat wisata yang tidak hanya punya sejarah, namun juga memiliki keindahan alam yang luar biasa. Jadi kali ini kita akan blusukan di Goa Jepang. Lokasinya berada di Kelurahan Seloharjo, Pundong, Bantul. Tepatnya 7 km dari Pantai Parangtritis. Siap eksplor bareng? Yuk kita gas! Kalau kamu mau berkunjung di sini, jangan khawatir soal akses jalan dan tempat parkir. Walaupun Goa Jepang merupakan tempat terpencil, namun perjalanan menuju Goa Jepang terbilang nyaman loh guys. Kita bisa lewat jalur Imogiri atau Siluk. Akses jalannya bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalurnya cukup menanjak, tapi mulus kok. Dan sepanjang perjalanan, kita disuguhi pemandangan hijau yang memanjakan mata. Terlebih lagi, area parkir di sini cukup luas. Dan ada petugas parkir yang resmi. Dengan membayar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil, kalian bisa bebas masuk tanpa perlu biaya masuk. Jadi, kamu tetap bisa parkir nyaman tanpa perlu khawatir. Sobat Blusukan, tahu nggak sih? Goa Jepang dibangun pada masa pendudukan Jepang, sekitar tahun 1942 hingga 1945. Sehingga di setiap sudutnya memiliki cerita perjuangannya masing-masing. Gua-gua ini dibangun pada ketinggian 400 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Kebayang nggak sih betapa strategisnya tempat ini dulu? Terdapat 18 goa yang saling terhubung di area seluas sekitar 12 hektar. Setiap goa memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya terdapat goa yang digunakan sebagai ruang pertemuan, dapur logistik, bahkan ada yang dilengkapi dengan menara pengintai. Goa-goa ini dibangun dengan tenaga kerja paksa dari rakyat Indonesia dan merupakan sebuah warisan sejarah yang penting. Karena ini adalah jejak sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita berada di Goa Jepang nomor 8. Gimana yo dalamnya? Penasaran nggak sih guys? Yuk kita belusuan. Suasananya sejuk banget di dalam. Dinding gua ini cukup terawat dan kita masih bisa lihat bentuk aslinya seperti dulu. Ini salah satu spot yang dulunya digunakan untuk menyimpan senjata dan logistik. Ini nih, kita sudah sampai di Puncak Merangi, spot foto yang instagramable banget. Oh iya, di sini ada penjelasan tentang viewpoint sumbu imajiner. Tapi kalau aku yang jelasin terus bosan nggak sih? Coba biar kayak aja yang jelasin. Kea, jelasin dong. Hai Sobat Blusukan, kenalin, aku Kea yang akan menjelaskan tentang informasi sumbu imajiner Geopark Jogja. Sumbu imajiner adalah sebuah keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Simbol ini diwujudkan melalui 5 unsur alam, yaitu api atau Merapi, tanah atau Ngayogyakarta, air atau Laut Selatan, angin, dan angkasa atau ether, yang membentuk kehidupan fisik, energi, dan jiwa. Harmoni ini tercermin dalam bentang alam Merapi hingga gumuk pasir Parangtritis yang didukung oleh perbukitan Menoreh dan Batu Ragung yang membentuk tema keistimewaan harmoni Merapi Gumuk Pasir Parangtritis.
Sobat Lusuan di Jogja. Pada siang kali ini kita bersama dengan Bapak siapa? Bapak David. Dengan Bapak David sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Agar kita lebih mengenal atau lebih menggali informasi apa saja sih tentang Goa Jepang di Pundong, Bantul ini. Baik, langsung saja Injih Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, boleh Bapak ceritakan bagaimana sejarah berdirinya Goa Jepang di Pundong ini? Goa Jepang ini dibangun menurut arkeolognya itu sekitar tahun 1942 sampai 1943. Jadi sekitar tahun itu pas pendudukan Jepang di sini. Ini fungsinya untuk apa? Itu untuk pertahanan, benteng pertahanan tentara Jepang yang dimungkinkan untuk mengantisipasi mendaratnya kapal-kapal dari sekutu nanti diperkirakan datang dari selatan, dari arah Australia. Jadi membuat kebijakan dari militerisme tentara Jepang untuk pertahanan sebelah selatan. Jadi juga kayak pertahanan Jepang ini juga dibikin tentara Jepang ini ada yang di pinggir pantai, ada yang di tengah dekat Makuo dan di kanan. Oh, jadi begitu Pak. Selanjutnya siapa sih yang menemukan Goa Jepang ini atau yang menginspirasi menjadikan Goa Jepang ini sebagai situs umum? Sebenarnya ini kan udah lama di sini, jadi masyarakat sini juga udah tahu. Tapi kan untuk kelangsungan untuk melestarikan, untuk perawatannya itu kan masuk cagar budaya. Cagar budaya itu kan ada persyaratannya. Paling enggak minimal 50 tahun. Dia ada sejarahnya juga. Nah, sementara ini untuk Jepang sendiri ini dilaporkan ke pemerintah, ke instansi terkait itu sekitar tahun 98 itu mulai dikelola oleh cagar budaya dari instansi pemerintah. Jadi mulai ditetapkan sebagai cagar budaya itu sekitar tahun 90-an. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apa saja sih peninggalan yang ada di Goa Jepang ini, Bapak? Sebenarnya peninggalan Goa Jepang yaitu berupa bunker-bunker aja, berupa bangunan-bangunan untuk pertahanan, yaitu seperti bangunannya kan tersebar sampai sekitar 15 hektaran. Kenapa letaknya di sini itu di perbukitan, bisa untuk mengawasi dari ke arah laut itu bisa terpantau semua. Yang setiap bangunannya itu bermacam-macam sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada yang timbul di atas tanah, ada yang ke dalam lereng bukit. Jadi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi setiap bukit itu bermacam-macam. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, boleh dijelaskan bagaimana kondisi geografis atau lingkungan di sekitar Goa Jepang Pundong, Bantul ini? Untuk lingkungan di sini, Goa Jepang sendiri terletak di Kelurahan Sidoarjo, ya, dan perbatasan dengan Wonosari dengan Gunung Kidul. Ya, di Bedungannya Bedungan Poyan dan Ngerco. Ketinggian untuk tanahnya itu perbukitannya 357 di atas permukaan laut. Jadi ini berupa bukit-bukit itu. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah perkembangan wisata di Goa Jepang ini turut mendorong pertumbuhan UMKM lokal, Bapak? Sebenarnya kalau itu kan udah dikelola dengan masyarakat. Kalau dikelola dengan tata dengan bagus, menarik sekali. Jadi ada keunikan tersendiri gitu ya Pak? Iya. Di Goa Jepang ini. Iya benar. Ya. Kalau untuk tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Goa Jepang ini sebagai situs umum itu apa saja ya Pak? Boleh dijelaskan? Sebenarnya tantangan itu kembali ke SDM-nya masing-masing. Jadi SDM-nya sini kan namanya yang mengelola masyarakat itu kan nggak punya ilmu khusus tentang pariwisata, jadi cuma asal comot aja. Jadi untuk pengelolaannya kurang efektif, kurang bagus, kurang sesuai dengan sasaran itu. Banyak kalau pengubahannya itu dengan profesional itu tatanya bagus banget, untuk proyeknya memang menjanjikan banget ini.
Baik, boleh Bapak sebutkan harapan ke depannya agar situs Gua Jepang ini semakin berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat luas? Ya itu penataan untuk lingkungannya. Kalau dari sisi cagar budayanya, gua-guanya kan situsnya itu yang udah pemerintah. Jadi untuk lingkungan sekitar, untuk penataan spot-spotnya itu benar-benar ditata untuk kelanjutannya. Jadi ahlinya, katakan itu yang menata sesuai dengan ahlinya. Nanti insya Allah bisa rame, bisa tertarik. Sekarang kan medsos lebih mudah lagi, nggak usah pakai iklan macam-macam, itu udah nanti orang kedokteran pakai medsos udah tahu semua. Jadi sebenarnya untuk promosi pariwisata itu udah asalkan memang penataan lingkungannya, yang penting pengunjung bisa nyaman, bisa menikmati keindahan alam, bisa wisata sejarah, juga wisata alam. Itu untuk kelanjutannya itu bisa tercapai. Lagian untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar sendiri. Untuk melestarikannya itu apakah hanya dari pemerintah? Mungkin dari pemuda di sini ikut melestarikannya juga? Kalau untuk cagar budaya situs itu memang pemerintah ada instansi khusus. Soalnya kan itu ada semacam kompetensinya untuk mengelola cagar budaya, nggak sembarangan orang bisa mau, maksudnya itu ngopeni lah, itu kan harus ada ilmunya, dia ada tata caranya, nggak sembarang orang bisa mengerjakan itu, enggak. Jadi memang khusus, memang dikatakan itu cuma bersih-bersih, tapi itu ada ilmunya, ada laporannya, harus benar-benar lestari, benar-benar asli, nggak boleh dirubah-rubah, itu kan ada aturannya. Jadi kalau untuk masalah sekitar itu cuma untuk lingkungannya aja. Kalau untuk buahnya sendiri itu memang dari instansi terkait, dari pemerintah dan cagar budaya, khususnya di sini BPK wilayah Semarang. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.